Swipers, kembali lagi di episode Pharma Kepo Special Sharing bersama PKPA. Nah, di episode ini aku mau sharing tentang PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome. Yuk kita simak sama-sama bersama aku Chantigi, mahasiswi Sekolah Farmasi ITB, hanya di Pharma Kepo, kepoin abis farmasi. PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome adalah kondisi yang disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon reproduksi pada ovarium. Dalam kondisi PCOS, ovarium menghasilkan hormon androgen yang merupakan hormon seks pria dalam jumlah yang tidak normal. Hal ini mengganggu proses ovulasi, di mana sel telur yang matang tidak selalu dilepaskan secara teratur. Prevalensi PCOS bersekitar antara 4-20% di seluruh dunia. Gejala PCOS biasanya muncul pada akhir usia remaja atau awal usia 20-an. Gejala yang sering dijumpai adalah menstruasi tidak teratur atau tidak ada menstruasi sama sekali, pertumbuhan rambut berlebihan atau hirsutism di wajah, dada, dan punggung, penambahan berat badan, rambut rontok, dan kulit berminyak atau berjerawat. Banyak pasien yang mengalami PCOS menunjukkan gejala sindrom metabolik seperti obesitas visceral, hiperinsulinemia, dan resistensi insulin. Faktor-faktor ini dapat meningkatkan resiko terkait 1. Diabetes tipe 2, yaitu suatu kondisi yang disebabkan oleh peningkatan kadar gula berlebihan dalam darah. Kedua, depresi. Gejala PCOS dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan diri pada penderitanya. Ketiga, tekanan darah tinggi dan kadar kolesterol yang tinggi, yang dapat menyebabkan penyakit jantung atau kardiovaskular dan stroke. Keempat, sleep apnea. Gangguan pernapasan saat tidur yang mungkin dialami oleh wanita dengan kelebihan berat badan. Dan yang kelima adalah kanker endometrium. Wanita yang mengalami menstruasi yang tidak teratur atau jarang, kurang dari 3-4 periode dalam setahun, memiliki resiko lebih tinggi terkena kanker pada lapisan rahim atau endometrium. Penyebab pasti dari PCOS masih belum sepenuhnya dipahami. Beberapa faktor diduga terkait dengan kondisi ini yaitu, pertama, resistensi insulin. Insulin, hormon yang mengatur kadar gula dalam darah, dapat mengalami resistensi, di mana tubuh menjadi kurang responsif terhadap efeknya. Hal ini menyebabkan produksi hormon testosteron yang berlebihan oleh ovarium, sehingga dapat mengganggu siklus ovulasi normal dan berkontribusi pada peningkatan berat badan yang dapat memperburuk gejala PCOS. Kedua, ketidakseimbangan hormon. Banyak wanita dengan PCOS mengalami ketidakseimbangan hormon tertentu, termasuk peningkatan testosteron, kadar LH yang tinggi, rendahnya SHBG, dan peningkatan prolaktin. Penyebab pasti perubahan hormonal ini masih belum jelas, namun diduga dapat berasal dari ovarium, kelenjar lain yang menghasilkan hormon, atau bagian otak yang mengontrol produksinya. Ketiga, faktor genetik. PCOS terkadang memiliki kecenderungan untuk diturunkan dalam satu keluarga, menunjukkan adanya pengaruh genetik. Namun, gen spesifik yang terkait dengan kondisi ini masih belum diidentifikasi dengan pasti. Keempat, diagnosis PCOS biasanya ditegakkan jika minimal 2 dari 3 kriteria berikut terpenuhi, seperti menstruasi tidak teratur, hasil tes darah menunjukkan kadar hormon pria yang tidak normal, dan hasil scan menunjukkan adanya ovarium polikistik atau pembesaran ovarium dengan banyak folikel yang mengelilingi sel telur. Meskipun belum ada obat yang secara khusus mengobati PCOS, gejalanya dapat diatasi dengan berbagai cara. Pengobatan yang dipilih bervariasi tergantung pada gejala yang dialami oleh penderita, baik itu satu gejala atau beberapa gejala sekalipun. Apabila kelebihan berat badan, perubahan gaya hidup dapat menjadi langkah pertama dalam mengelola PCOS, terutama bagi wanita yang mengalami kelebihan berat badan. Penurunan berat badan sebesar 5% dapat memberikan perbaikan yang signifikan pada kondisi PCOS. Menjaga indeks massa tubuh atau BMI dalam kisaran normal yaitu antara 18,5 hingga 24,9 juga merupakan hal yang penting. Untuk menstruasi tidak teratur, Swipers dapat merekomendasikan penggunaan pil kontrasepsi atau tablet progestagen. Selain mengatur siklus menstruasi, penggunaan obat-obatan ini juga dapat mengurangi resiko kanker endometrium dalam jangka panjang. Apabila ada masalah fertilitas, obat clomiphene dapat direkomendasikan sebagai pengobatan lini pertama untuk membantu ovulasi. Jika clomiphene tidak efektif, metformin juga sering direkomendasikan untuk menurunkan kadar insulin dan gula darah. Metformin juga dapat membantu dalam merangsang ovulasi, menjaga menstruasi tetap teratur, serta mengurangi resiko keguguran, kolesterol tinggi, dan penyakit jantung. Jika terdapat pertumbuhan rambut tidak diinginkan dan rambut rontok berlebihan, penggunaan pil kontrasepsi oral kombinasi biasanya direkomendasikan. Selain itu, terdapat obat-obatan anti-androgen seperti spironolakton, flutamid, finasteride, dan spiroteron asetat yang dapat membantu memperlambat pertumbuhan rambut berlebihan.
Namun, penting untuk diingat bahwa obat-obatan ini tidak cocok untuk wanita hamil atau yang sedang mencoba hamil. Meskipun belum ada obat yang dapat menyembuhkan PCOS, langkah-langkah pengobatan dan manajemen yang tepat dapat membantu mengurangi gejala dan risiko terkait. Melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, diharapkan individu dengan PCOS dapat mengelola kondisi mereka dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Yuk gabung Swipe RX, komunitas nomor 1 untuk para farmasis, karena di aplikasi Swipe RX banyak CPD dan webinar ber-SKP gratis loh. Segera download aplikasi Swipe RX di Google Play Store dan App Store. Sampai di sini dulu ya Swipers untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke rekan sejawat farmasi yang kamu kenal. Sama nyalain juga lonceng notification-nya ya Swiper, supaya dapat notifikasi konten-konten kefarmasian yang terbaru dari Swipe RX Indonesia. Tetap jaga kesehatan ya. Farma Kepo, kepoin abis farmasi. Swipe RX.